Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue lapis telur pandan. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1300 ml santan kental. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran besar. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 2 helai daun pandan. Kemudian masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih. Tujuan santan dimasak sampai mendidih supaya nanti kuenya tidak mudah basi ya teman-teman. Setelah mendidih, kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 50 sendok makan. Setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. 370 gram gula pasir setara dengan 26 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu masukkan setengah bagian santan yang sudah kita masak sebelumnya. Dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan sisa santan. Lanjut aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut, adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah seluruh santan masuk, ini gulanya sudah benar-benar larut, adonannya sudah licin dan tercampur rata. Selanjutnya masukkan 2 butir telur. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 4 saset kental manis putih setara dengan 148 gram atau 12 sendok makan. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Sebelum dicairkan setara dengan 10 sendok makan. Setelah tercampur rata, masukkan pasta pandan secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu kita saring untuk memastikan supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan minyak goreng secara merata. Loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm ya teman-teman. Kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan adonan sebanyak 200 ml ke dalam loyang. Kemudian tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 3 menit menggunakan api sedang. Setelah 3 menit ini sudah set. Untuk mengecek kematangan, bisa kita sentuh menggunakan sendok. Apabila tidak ada adonan yang lengket di sendok, berarti sudah set atau matang. Selanjutnya masukkan lagi adonan sebanyak 200 ml. Pastikan sebelum memasukkan adonan berikutnya, adonan sebelumnya sudah harus benar-benar set supaya nanti hasil kue lapisnya cantik ya teman-teman. Dan ingat, sebelum memasukkan adonan ke dalam kukusan, adonannya sebaiknya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada tepung yang mengendap di dasar adonan. Nah, ini untuk lapisan yang paling terakhir, kita kukus sekitar 30 menit tetap menggunakan api sedang. Kalau air di dalam kukusan sudah berkurang, bisa menambahkan air mendidih secukupnya. Setelah 30 menit ini sudah matang atau set, lalu angkat kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Setelah dingin atau suhu ruang, lalu sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan. Lalu keluarkan kue dari loyang. Kemudian kita balik.
Supaya kuenya mudah dikeluarkan dari loyang, pastikan kuenya harus benar-benar dingin dulu supaya nanti hasilnya cantik ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Supaya hasil potongannya cantik, pisaunya dilapisi dengan plastik biasa atau plastik wrap. Selain dipotong menggunakan pisau, bisa menggunakan scraper ataupun spatula ya teman-teman. Kue lapis telur pandan ini buatnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk dan dikukus. Hasilnya sangat cantik, rasanya bikin nagih, super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini lembut banget, legit, super gurih, awet dan tidak mudah basi. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.